Pai Skodat, seorang gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, baru saja membuat sebuah kebijakan yang menuai kontroversi. Hal ini diketahui dari sebuah rekaman video yang beredar saat ini. Ada sejumlah guru dan kepala sekolah SMA Negeri 6 Sikumana Kupang berangkat ke sekolah pada pagi-pagi buta. Sekolah mulai jam 5 pagi yang dilakukan oleh perangkat SMA di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini merupakan buah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Victor, sang gubernur. Wacana sekolah jam 5 pagi dilontarkan oleh Victor pada tanggal 23 Februari 2023 yang lalu dan mulai dijalankan atau diterapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023. Yang menjadi dasar pertimbangan Pemprov NTT dalam menentukan kebijakan sekolah jam 5 adalah yang pertama, sekolah-sekolah berasrama seperti sekolah Katolik berasrama atau pesantren sudah terbiasa mulai aktivitas masuk sekolah pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah, yang diawali dengan ibadah bersama, senam bersama, baru mulai beraktivitas kegiatan belajar mengajar. Alasan kedua, aktivitas jual beli di pasar-pasar tradisional di Kota Kupang sudah biasa dilakukan sejak jam 3 waktu Indonesia Tengah. Sehingga bagi Pemprov NTT, kebijakan masuk sekolah pada jam 5 waktu Indonesia Tengah ini dipandang sebagai masalah yang sederhana dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang dapat diterima di masyarakat. Alasan ketiga, menurut Pemprov NTT, kajian geografis menyebutkan bahwa perputaran bumi saat ini begitu cepat dan matahari sudah terbit pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Itu kata Pemprov NTT. Apa yang menjadi bahan pertimbangan dari Pemprov NTT sangat tidak relevan. Sekolah reguler tidak bisa disamakan dengan sekolah asrama dan pesantren. Apalagi menyamakan anak-anak sekolahan dengan penjual di pasar yang sudah berjualan pada pukul 3 pagi. Tidak apple to apple lah, bos. Sekolah berasrama dan pesantren bisa memulai aktivitas masuk sekolahnya pada pukul 5 pagi atau bahkan ada yang lebih awal lagi, karena gedung sekolah berada di lingkungan yang sama dengan gedung asrama atau pondok pesantren. Anak-anak dari sekolah asrama dan para santri yang di pesantren tidak akan mengalami kendala yang berarti untuk berangkat jam 5 subuh ke gedung sekolahnya. Karena jarak yang dekat antara gedung asrama dan pesantren dengan gedung sekolahnya itu masih ada di lingkungan yang sama. Berbeda halnya dengan sekolah reguler, ya anak-anaknya tinggal di lokasi yang berbeda-beda, sehingga tiap anak pasti membutuhkan waktu tempuh ke sekolah yang berbeda-beda pula. Bagi anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah, mungkin membutuhkan waktu jarak tempuh yang pendek. Namun, anak-anak yang lokasi rumahnya berada jauh dari sekolahan membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Apa pihak Pemprov tidak mempertimbangkan faktor keamanan bagi anak-anak sekolahan maupun para guru yang sudah harus berangkat ke sekolah subuh-subuh pada saat langit masih gelap? Terutama keamanan bagi para siswi dan guru perempuan saat menuju ke sekolahan. Berangkat ke sekolah di saat pagi-pagi buta, saat langit masih gelap, dengan situasi jalanan yang masih sepi, tentu ada ancaman bahaya seperti begal, rampok, atau bahkan pelecehan seksual bagi anak-anak siswi ataupun guru perempuan. Belum lagi faktor minimnya transportasi umum pada saat subuh. Kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi anak-anak sekolah dan guru, tetapi juga berdampak bagi para orang tua.
Kan mau gak mau orang tua juga harus ikut menyesuaikan jam tidurnya dan jam bangunnya yang lebih awal karena harus memulai aktivitas menyiapkan sarapan dan bekal makanan sebelum anak-anak pergi ke sekolahan. Menurut informasi yang didapat oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, ternyata kebijakan Pemprov NTT ini hanya disampaikan kepada kepala sekolah dan belum dibicarakan atau disosialisasikan kepada para guru, peserta didik, atau bahkan orang tua murid. Tentu saja kepala sekolah tidak akan berani membantah kebijakan dari Pemprov. Bukankah dalam sebuah proses perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang dampaknya sangat luas ini, akan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkannya secara lebih matang dan memperhitungkan berbagai potensi dampak yang mungkin saja terjadi. Sebenarnya, banyak pendidik yang menolak kebijakan ini. Artinya, kebijakan ini dibuat tanpa kajian sebelumnya. Sangat disayangkan jika Pemprov NTT tidak melakukan berbagai kajian tentang dampak buruk bagi anak-anak yang kurang istirahat tidur. Kebijakan sekolah yang dimulai pada jam 5 pagi membuat anak-anak harus bangun minimal jam 4 pagi. Atau bahkan harus bangun lebih awal lagi seperti jam 3 pagi bagi yang tinggalnya jauh dari sekolahan. Kurang tidur akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan untuk anak, termasuk pada kesehatan dan kemampuan belajarnya. Anak-anak yang tidak cukup waktu tidurnya, badan akan mudah lelah, sering mengantuk, sehingga akan mengganggu konsentrasi belajar dan berpengaruh pada prestasi sekolahnya juga. Dalam jangka panjang, kesehatan tubuh dan juga pertumbuhan otak anak dapat terganggu pula. Sedangkan para guru yang kurang jam tidurnya akan cenderung memiliki mood yang tidak stabil, sehingga jadi mudah marah, sulit berkonsentrasi ketika melakukan suatu kerjaan, dan bahkan meningkatkan potensi stres pada guru. Jika para guru mengalami stres akibat kurang istirahat dan kurang jam tidur, akibatnya kinerja para pendidik akan menurun karena tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Pekerjaan akan terasa tidak menyenangkan lagi, sehingga tingkat turnover pada guru akan meningkat. Turnover yang meningkat di kalangan guru akan mengurangi jumlah guru yang tersedia di suatu sekolah, dan bahkan mungkin mengakibatkan kekurangan guru di suatu wilayah. Dalam hal ini, yang paling dirugikan adalah instansi pendidikan serta masa depan anak bangsa. Sebaiknya Pemprov NTT mempertimbangkan kembali kebijakan sekolah pada jam 5 pagi ini. Karena kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan anak-anak. Sebagai pelajar, anak-anak memiliki hak untuk dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah. Jangan sampai sebuah kebijakan yang pada awalnya dibuat untuk kepentingan anak, tapi malah menimbulkan trauma pada anak. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.